Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga ketakwaan kita kepadanya. Takwa dalam arti kita wajib untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kita menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua kisah yang insyaallah pada siang hari ini akan kita ambil satu pelajaran yang begitu besar dalam bab tauhid ataupun pembenaran akidah, penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama adalah kisah ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khamr itu diharamkan, maka pada suatu hari beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkumpul di sebuah tempat bersama-sama hendak minum khamar. Ketika mereka sedang asik minum khamar, maka datanglah utusan dari Nabi SAW untuk menyampaikan bahwa saat itu khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan para sahabat yang saat itu mereka sedang minum khamar? Mereka langsung tinggalkan khamar tersebut. Bahkan ada di antara sahabat yang mulutnya sudah terpenuhi dengan khamar, maka dia keluarkan dari mulutnya. Mereka segera kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing. Lalu kemudian mereka tumpahkan khamar yang ada di kendi-kendi mereka, hingga Madinah dibanjiri dengan khamar. Saat pada waktu itu khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kecepatan para sahabat untuk menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada suatu hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka segera meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada perintah dari Allah, maka mereka tidak mempertanyakan lagi apa keuntungan mengerjakannya, apa yang akan ia dapat dari melaksanakannya. Tapi dia mengedepankan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan langsung menyambut perintah tersebut dan langsung mengamalkan dan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kisah dari sahabat Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi, pernah terjatuh dalam perbuatan dosa, yaitu pernah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak wanita. Dengan penyesalannya dia datang kepada Nabi SAW.
Lalu kemudian dia minta kepada Nabi SAW agar supaya disucikan dari dosanya tersebut. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Nabi SAW katakan kepadanya, beristighfar dan bertaubat saja kamu kepada Allah. Tapi Ma'is tidak. Terus dia minta kepada Rasulullah agar supaya disucikan dosanya tersebut. Hingga 4 kali. Sampai akhirnya Nabi SAW menanyakannya, apa perbuatan yang telah kau kerjakan? Maka Ma'is mengatakan, aku telah melakukan zina ya Rasulullah. Mendengar pengakuan Ma'is tersebut, Rasulullah SAW tadinya ingin menutupi aibnya. Cukup bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia sudah mengadukan perbuatannya tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin dibersihkan, jadi ingin disucikan dosanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk merajam Ma'is tersebut sebab dia pernah menikah. Sehingga dia dihukum rajam. Jadi dia dikubur separuh badannya, lalu kemudian ditimpuki dengan batu. Karena saking sakitnya dia nggak tahan, lalu kemudian dia lepas. Dia sempat berlari, akan tetapi ada seorang sahabat yang melemparkan batu mengenai kepalanya sehingga dia wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidakkah engkau melepaskan Ma'is? Tidak perlu kau lempar lagi dia dengan batu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang terjadi pada Ma'is bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, dari wafatnya Ma'is ini jamaah, para sahabat itu terbagi menjadi 2. Ada sebagian dari mereka yang mendoakan Ma'is agar pertaubatannya tersebut diterima oleh Allah dan benar-benar dia suci dari kesalahannya. Akan tetapi ada sebagian sahabat yang masih mencela Ma'is hingga 3 hari, dan itu sampai terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beberapa para sahabat ini yang masih mencela Ma'is, laqad taba taubatan law qusimat bainal ummah lawasi'athum. Ini Ma'is sudah bertaubat, bahkan dia sudah dirajam. Jika seandainya taubatnya Ma'is ini dibagi seluruh penduduk Madinah, maka taubatnya itu akan mencukupi mereka jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah potret para sahabat radhiyallahu taala anhum, khususnya Ma'is bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka tergores dengan kemaksiatan, maka mereka ingin buru-buru membersihkan goresan tersebut dengan segera bertaubat kepada Allah. Ketika mereka mendengar perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya, maka mereka segera untuk melaksanakannya. Jika itu larangan, mereka segera meninggalkannya. Maka inilah didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikuti manhaj yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan akidah terlebih dahulu, dengan mengajarkan tauhid terlebih dahulu, agar mereka faham, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun mereka jauh dari Rasulullah, meskipun mereka jauh dari kawan-kawannya yang sesama muslim dan sesama mukmin, tapi mereka tetap menjaga harga diri mereka sebagai seorang mukmin untuk tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin jamaah Aisyah radhiyallahu taala dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Al-Qur'an ayat-ayatnya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal di surat-surat mufassal berisi tentang neraka dan surga. Lalu kemudian setelah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka kuat dalam akidahnya, mereka mengimani adanya surga, mereka mengimani adanya neraka,
lalu kemudian diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Kemudian kata Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, "Lau nazala awwalu syai'in." Jika seandainya pertama ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tashrabul khamra, jangan kalian meminum khamar, laqalu, maka mereka akan mengatakan, la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan minum khamar selama-lamanya. Ataupun jika seandainya ayat-ayat itu turun berkenaan dengan la taqrabuz zina atau la taznun, jangan kalian berzina atau jangan kalian dekati zina, maka tentunya para sahabat saat itu mereka akan mengatakan la nada'uz zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Inilah keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, jika kita ingin berhasil dalam dakwah, baik itu dakwah untuk diri kita sendiri ataupun kita berdakwah untuk keluarga kita, untuk anak-anak dan untuk istri kita, maka awali dakwah kita sesuai dengan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benahi tauhid mereka, benahi akidah mereka. Siapapun kita jamaah, jika akidah kita tidak benar, jika tauhid kita tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak semua amal perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan kepada kita bahwa letak akidah, letak tauhid, letak keyakinan itu adanya di dalam hati kita. Beliau ingatkan, ala wa inna fil jasadil mudghah, ketahuilah di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika seandainya segumpal daging ini benar, maka semua amal yang kita kerjakan akan dinilai benar oleh Allah. Wa idza fasadat, maka fasadal jasadu kulluh. Jika yang ada di dalam diri tubuh kita, daging ini dia salah, rusak, maka rusak pula seluruh amalan-amalan kita. Apa yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa ia adalah hati. Maka inilah jamaah sekalian rahimakumullah, belajarlah akidah dengan benar, belajarlah tauhid dengan benar di tengah-tengah syubhat yang begitu luar biasa yang menyambar-nyambar, yang sekarang mulai bermunculan. Mereka para dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada menyembah kuburan dan yang lain sebagainya. Maka tanpa pondasi yang benar, tanpa pondasi yang baik, maka kita akan ke bawah arus. Maka sedikit demi sedikit akan terkikis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita butuh waktu yang tidak cepat. Kita butuh waktu dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau menanamkan akidah dan tauhid selama kurang lebih 23 tahun lamanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kalau kita ingin mencontoh lagi seorang Nabiullah dan Rasul utusan Allah yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih 950 tahun beliau berusaha menanamkan akidah kepada umatnya. Namun keberhasilan dakwah beliau tidak begitu banyak yang menjadi pengikut beliau pada saat itu. Tapi beliau tetap tegar berada di atas metode ataupun manhaj yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajarkan akidah, membenahi umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami ingatkan kembali agar kita selalu untuk
meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, imma kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini sedikit kami ingin menambahkan bahwa bukan berarti kita hanya terfokus kepada tauhid saja dan kita meninggalkan pelajaran-pelajaran kita yang lainnya tentang adab, tentang akhlak, dan tentang hal-hal yang lainnya, tidak. Akan tetapi jika seandainya pondasi itu tidak kuat, sebagaimana contohnya ketika kita ingin membuat suatu bangunan, jika pondasinya tidak kokoh, pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu tentunya tidak akan kokoh dan kuat juga. Begitu juga jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa dengan kita memperhatikan pondasi tauhid terlebih dahulu di dalam diri kita, maka sekaligus ini menjadi salah satu daripada kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meneladani beliau dalam dakwahnya. Bukankah kita sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakan suri tauladan yang terbaik. Bahkan Allah pun menegaskan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa salahnya kalau kita mengikuti manhaj ataupun metodologi beliau dalam membenahi diri dan membenahi umat. Tentunya, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, sekali lagi hal yang paling penting yaitu memperbaiki akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan untuk belajar akidah. Jangan bosan untuk belajar tauhid. Ya. Dimurojaah kembali ilmu yang telah kita dapatkan, atau sebelum mungkin kita pernah mempelajari tauhid, ya, maka coba pelan-pelan kita belajar, ya, agar diri kita terkondisikan dengan fitnah akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dijauhkan dari kesyirikan dan ditetapkan keimanan kita kepadanya, serta dijaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.